I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan contoh penilaian persediaan barang secara fisik dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, pengertian dari persediaan itu sendiri yaitu sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Sistem pencatatan transaksi persediaan barang dagang, yaitu di sini ada pembelian barang dagang secara tunai maupun kredit. Jadi, transaksi-transaksi yang terjadi dalam persediaan barang dagang, pembelian barang dagang secara tunai maupun kredit, lalu penjualan barang dagang secara tunai maupun kredit, lalu retur penjualan dan potongan harga, lalu ada retur pembelian dan potongan harga, dan berikutnya ada beban angkut pembelian dan ada beban angkut penjualan. Jadi semuanya ini termasuk ke dalam transaksi yang terjadi dalam persediaan barang dagang. Pencatatan persediaan dengan sistem fisik, yaitu yang pertama metode MPKP atau FIFO, first in first out, masuk pertama keluar pertama. Lalu ada metode MTKP, masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Yang ketiga ada metode rata-rata sederhana, ada metode rata-rata tertimbang, dan metode identifikasi khusus. Berikutnya ada metode persediaan dasar. Yang ketujuh ada metode taksiran laba kotor. Dan yang terakhir ada metode harga eceran. Untuk kali ini saya akan menjelaskan metode rata-rata sederhana. Baiklah, kita mulai. Metode rata-rata sederhana atau simple average method, yaitu merupakan harga rata-rata persatuan barang dihitung dengan cara membagi total harga persatuan setiap transaksi pembelian dengan jumlah transaksi pembelian termasuk persediaan awal periode apabila ada. Nilai persediaan barang diperoleh dari hasil kali harga rata-rata persatuan barang dengan sisa barang. Jadi untuk menghitung nilai persediaan barang yang diperoleh yaitu dari hasil kali harga rata-rata persatuan barang dengan sisa barang. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Berikut adalah data persediaan jenis barang X pada Ude Langgeng selama bulan Agustus tahun 2022. Ada persediaan awal 10.000 kg dengan harga per unit 2.000. Lalu 10.000 dikali 2.000 per kilogram didapatlah 20 juta rupiah. Berikutnya ada pembelian tanggal 7 20.000 kg dengan harga per unit 1.400 sehingga jumlah pembelian sebesar 28 juta rupiah. Lalu berikutnya, tanggal 15 Agustus ada pembelian 10.000 kg dengan harga per unit 2.200 sehingga jumlah pembelian yaitu 22 juta rupiah.
Barang yang tersedia untuk dijual selama bulan Agustus tahun 2022 yaitu sebesar 70 juta rupiah. 70 juta rupiah ini didapat dari 20 juta ditambah 28 juta dan ditambah 22 juta rupiah. Sehingga hasilnya sebesar 70 juta rupiah. Dari sini, setelah dilakukan perhitungan fisik, akhir bulan barang yang tersisa di gudang sebanyak 15.000 kg. Dari data tersebut, berapakah jumlah persediaan akhir metode rata-rata sederhana apabila menggunakan metode rata-rata sederhana, serta menghitung harga pokok penjualan dan laba kotor apabila penjualan sebesar 60 juta rupiah. Maka penyelesaiannya kita menggunakan metode rata-rata sederhana. Jadi menghitung persediaan akhir menggunakan metode rata-rata sederhana. Sedangkan di sini kita ketahui jumlah persediaan akhirnya yaitu 15.000 kg. Nilai persediaan akhir metode rata-rata sederhana 15.000 kg didapat dari harga pokok rata-rata per kilogram, yaitu diambil dari harga per unit. Harga per unitnya dimulai dari persediaan awal dengan pembelian ada 3 di sini, sehingga 2.000 ditambah 1.400 dan ditambah 2.200. Jadi untuk mengetahui berapa harga pokok rata-rata sederhana, harga per unitnya, harga per unit kita tambahkan 2.000 ditambah 1.400 dan 2.200. Lalu karena itemnya di sini ada 3. Persediaan awal, pembeliannya ada 2, jadi ada 3 item, sehingga pembaginya 3. Apabila ada 5 persediaan awal dan pembelian, ada 5 item, maka pembaginya dibagi 5 dan harga per unitnya disesuaikan, kita tambah seluruhnya sampai dengan 5 item. Jadi 5.600 dibagi dengan 3 didapatlah harga per unit rata-rata yaitu 1.866,67 rupiah. Dari sini kita menghitung dengan metode rata-rata sederhananya nilai persediaan barang X pada tanggal 30 Agustus atau akhir periode yaitu 15.000 kg dari persediaan akhir dikali dengan harga per unit yang baru kita hitung. Maka didapatlah sebesar 28.050 rupiah. Lalu berikutnya kita akan menghitung harga pokok penjualannya. Dengan rumusnya, harga pokok penjualan yaitu barang tersedia dijual dikurangi persediaan akhir. Sudah kita ketahui barang tersedia untuk dijual selama bulan Agustus yaitu kita dapat 70 juta rupiah. Maka barang tersedia untuk dijual 70 juta dikurangi persediaan akhir, sebelumnya kita hitung. Persediaan akhir menggunakan metode rata-rata sederhana yaitu 28.050 rupiah. Setelah kita kurangi maka didapatlah harga pokok penjualannya yaitu 41.999.950 rupiah. Setelah yang kedua kita selesaikan menghitung harga pokok penjualan, berikutnya kita menghitung laba kotor apabila penjualannya 60 juta rupiah. Maka rumus dari laba kotor yaitu hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Sudah kita ketahui hasil penjualan yaitu sebesar 60 juta rupiah. Maka hasil penjualan 60 juta rupiah dikurangi harga pokok penjualan sesuai dengan yang kita hitung tadi. Maka besarnya laba kotor, hasil penjualan dikurangi dengan HPP, maka laba kotornya sebesar 18.050 rupiah.
Jadi inilah cara menghitung nilai persediaan akhir, metode rata-rata sederhana, lalu menghitung harga pokok penjualan, dan laba kotor. Itulah tadi penilaian persediaan barang secara fisik dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.